Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam sejarahnya mempunyai beberapa pedang. Yang diketahui jumlahnya sendiri sekitar 9 dan masing-masing pedang tersebut memiliki nama serta sejarahnya sendiri-sendiri, entah asal atau kapan dipakainya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari semua pedang yang beliau punya tersebut, boleh dikatakan yang paling punya nama adalah pedang Zulfikar. Pedang satu ini unik luar biasa dan selalu dianggap sebagai senjata yang paling mematikan di masanya. Zulfikar dikatakan oleh banyak sejarawan sebagai salah satu pedang legendaris yang ada di dunia. Tak hanya karena bentuk fisiknya yang luar biasa, tapi juga cerita sejarah dan juga soal rumor-rumor yang menyelimutinya. Misalnya saja tentang keberadaan Zulfikar yang disembunyikan dan baru akan diberikan jika Sang Mahdi yang sesungguhnya sudah muncul ke bumi. Tentu tidak hanya itu saja, masih banyak hal-hal unik serta menarik lainnya soal pedang yang sering disebut sebagai pedang kebanggaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Simak ulasan berikut ini, dengan pamor yang meluas seperti itu. Siapa yang menduga jika hal-hal mendasar soal pedang Zulfikar justru masih belum diketahui? Misalnya saja tentang awal mula keberadaan pedang satu ini. Hingga hari ini masih belum benar-benar diketahui secara pasti dari mana pedang Zulfikar ini berasal. Namun, meskipun seolah buta soal orisinalitas pedang hebat ini, tapi di luar sana beredar dua teori populer tentang asal-usul pedang Zulfikar. Teori pertama mengatakan jika pedang ini dibuat oleh seorang empu alias pandai besi yang berasal dari tanah Arab. Hanya itu saja, tak diketahui secara detail apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang memesan ataukah si empu atau pandai besi tersebut yang memberikannya secara cuma-cuma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika teori pertama seperti itu, teori kedua malah mengatakan jika pedang Zulfikar ini merupakan hasil dari rampasan perang. Mana yang benar tidak diketahui, tapi yang jelas Nabi Muhammad benar-benar memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Selain soal asal-usul, hal yang paling unik soal pedang Zulfikar tentu adalah bentuk fisiknya sendiri. Tak seperti pedang lain pada masanya, bentuk Zulfikar bisa dikatakan cukup nyentrik. Ia melengkung seperti skimitar, tapi punya ujung terbelah. Jadi, bagian atas pedangnya memiliki percabangan. Tidak diketahui juga kenapa bentuk ujungnya harus bercabang dua seperti itu. Namun, dari teori yang beredar, hal ini ternyata memiliki fungsi khusus. Alasan kenapa ujungnya bercabang tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian yang bercabang tadi. Entah untuk mencongkel sesuatu atau apapun yang bisa dilakukannya, pedang Zulfikar selama bertahun-tahun selalu berada di genggaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, diceritakan dalam banyak sejarah kalau pedang ini pada akhirnya diberikan. Penerimanya sendiri adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat Nabi yang juga dikenal sebagai Khalifah keempat. Kisahnya diawali ketika Nabi Muhammad melihat pedang Ali yang rusak dalam sebuah peperangan. Kemudian dengan serta-merta, Nabi pun memberikan Zulfikar kepada sang menantu ini dan mulai saat itu si pedang legendaris berganti pemilik. Berada di tangan Ali bin Abi Thalib, pedang Zulfikar makin tak tertandingi. Ya, hal tersebut tak lain karena Ali bin Abi Thalib juga merupakan salah satu kesatria paling mengesankan dalam sejarah Islam selain Khalid bin Walid.
tak hanya diidentikan dengan Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, pedang Zulfikar juga lekat dengan sosok Imam Al-Mahdi, sang juru selamat. Sering diceritakan jika nanti menjelang hari akhir, Imam Mahdi akan muncul dan beliau bakal dipercaya untuk menggenggam lagi untuk yang terakhir kalinya sang pedang Nabi. Soal keberadaan Zulfikar sendiri, tentu ini masih jadi hal yang misterius pula. Menurut cerita, pedang ini dulu ditenggelamkan oleh Ali bin Abi Thalib karena satu alasan, sehingga keberadaannya pun tak terendus sampai hari ini. Tapi, ada juga yang mengatakan jika Zulfikar sudah ditemukan dan saat ini masih disimpan secara tersembunyi, dan baru akan ditunjukkan jika Sang Mahdi sudah benar-benar muncul. Inilah Zulfikar, pedang kebanggaan Nabi yang luar biasa. Tak hanya punya fisik yang sangat unik dan kokoh, tapi ia juga mengandung nilai sejarah yang penting. Belum lagi soal rumor yang menghubungkannya dengan Al-Mahdi, sang juru selamat di hari akhir. Apapun itu, namun yang jelas pedang ini pernah eksis dan jadi andalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peperangan yang sengit. Sobat beriman embun ilmu, dari kisah singkat ini semoga kita dapat menarik hikmah yang terkandung di dalamnya dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari embun ilmu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.